barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi sandaran hakim pada akhir zaman adalah segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, mana di antara firman yang Yesus sampaikan yang menghantarkan ibu sampai mempertuhankan dirinya? Mana firman itu? Silakan. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Boleh ku baca semua Bang Juma? Silakan, silakan sampai data terakhir pun boleh. Silakan. Saya akan mencari poin di sana di mana Yesus Ayat itu 2. mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Silakan. Ayat 2. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nabi siapa yang berani berkata seperti itu? Adakah? Kalau enggak, dia Tuhan. Oke, baik, baik. Sebenarnya firman yang Yesus sampaikan ini adalah firman yang akan menjatuhkan ibu ke dalam api neraka yang menyala-nyala dan kekal lagi di dalamnya. Apa itu? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak sama dengan Tuhan. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Lalu, kalau Yesus mengatakan di data pertama, jangan engkau gelisah, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku, di rumah Tuhanku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Dan ingat, Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada kita. Bukan, tapi kepada Bani Israel. Makanya dia mengatakan, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah sang Bapa yang melakukan pekerjaannya. Salah enggak umat Islam ini? Ketika mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan, mujizat yang diterima, kekuatan yang diterima, lalu kemudian tanda-tanda kenabian dan kerasulan yang diterima, semua itu berdasarkan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada dia. Nggak salah umat Islam. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika hanya poin di rumah Bapakku banyak tempat, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lantas kemudian dia dianggap sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus sendiri menerangkan dengan lisannya sendiri. Dia mengaku di dalam kitab yang ibu pegang bahwa dia tidak berhak untuk menentukan siapa yang ada duduk di sebelah kanannya, siapa yang ada duduk di sebelah kirinya di surga. Markus 10:40, Matius 20 nomor 23. Artinya bahwasanya ketika dikatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kalau hanya berdasarkan daripada Yohanes 14, ibu akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Belum sampai kepada poin yang kita minta, bahwa ibu mempertuhankan Yesus berdasarkan firman yang disampaikan sebelum Yesus terangkat. Itu tidak ada poin bahwa memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu keselamatan seperti apa yang Anda mimpikan kalau ternyata Yesus menolak Anda? Silakan dukung semua ya, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sudah kutanya sama Bang Juma, di mana ada seorang nabi yang berani berkata, aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku, dan aku akan membalas setiap perbuatan orang. Dan mengatakan tadi, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Coba Bang Juma tunjukkan sama aku satu orang saja nabi yang berani berkata seperti Yesus. Dan katanya lagi, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku tidak akan mati. Ada lagi? Siapa nabi yang berani berkata seperti Yesus? Ada lagi? Ada yang lebih hebat dari itu? Oh, itu udah luar biasa Bang Juma. Oke, bagaimana dengan pengakuan Yesus tentang dirinya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pada waktu berkata di bumi. Nah, ini dia masalahnya. Ini dia masalahnya. Tidak ada Tuhan di atas muka bumi ini yang disembah oleh manusia yang pernah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kecuali Tuhan yang Darni lantik sendiri. Coba. Anda mengatakan tidak ada nabi yang bisa melakukan seperti itu. Tapi saya membalikkan kepada ibu, tidak ada Tuhan yang mengaku dengan mulutnya sendiri, aku Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Ini Tuhan apa ini? Tuhan KW berapa ini yang mengatakan seperti itu? Anda kemudian mengatakan bahwa itu sebagai manusia. Lah, dia mengatakan seperti itu, derajat pengakuannya itu sama seperti pengakuan Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sama. Lalu kemudian lebih hebat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sama dengan data yang Ibu tunjukkan tadi, Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 9 sama. Qul man kuntu bid'a minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Sama. Katakan kepada mereka, wahai nabiku Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku, dan aku hanyalah pemberi peringatan dan yang menjelaskan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Sama. Lalu kemudian Rasul Muhammad SAW mengatakan, Kulla amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sya Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu minal khair wa ma massani al-su in ana illa nadhiru wa basyir liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya memberi peringatan kepada manusia dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sama seperti Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Sama. Jadi, tataran ini tidak bisa kemudian Anda jadikan sebagai sandaran Yesus itu Tuhan. Apatah lagi, menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Yang Anda katakan Yesus itu Tuhan, itu menurut Anda, menurut orang-orang yang menginginkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus daripada orang-orang tersebut. Silakan Bu Darni. Udah? Tadi kan kita bilang kenapa Yesus Tuhan. Udah? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tuhan sendiri yang datang, Bang Juma. Adakah Tuhan-Tuhan yang lain kelak datang? Kutanya Bang Juma dulu. Hanya Yesus, Tuhan Yesus yang datang sesuai dengan dalil. Coba tunjukkan Bang Juma, Allah Bang Juma akan datang untuk mengadili manusia. Ini kan ditulis Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Tuhan yang mana yang datang itu? Tuhan yang mana Bang Juma? Ada lagi yang lebih hebat dari itu? Ada lagi? Udahlah, itu pun udah lebih hebat itu. Gak ada lagi tandingannya itu. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, ya qala Allah taala, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linastakhizuni? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada Bani Israel, kepada Bu Darni, kepada Kristen yang lain bahwa dirimu adalah Tuhan? Sembahlah aku selain daripada Allah. Apa kata Isa alaihissalam? Yang nyata-nyata di dalam Al-Quran dinyatakan membangkitkan orang mati, membuat tanah menjadi burung yang hidup, kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Bahkan dari bayi pun Nabi Isa alaihissalam itu sudah bisa berbicara. Apakah kemudian Nabi Isa di sini menyatakan dirinya Tuhan? Tidak. Sama seperti di dalam kitab saudara yang Anda jadikan acuan mempertuhankan Yesus. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, itu siapa ajaran itu? Yesus justru mengatakan waspadalah kepada orang-orang Farisi. Jangan Anda mengatakan di dalam Islam itu tidak boleh diimani. Apa yang ada dalam Islam? Yesus sama sekali tidak pernah berpesan waspadalah kepada orang Arab. Waspadalah kepada orang Farisi. Ibu bukan waspada. Justru catatan orang-orang Farisi Anda jadikan sebagai sandaran iman untuk mempertuhankan manusia yang datang hanya sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Allah. Maka
Makanya saya mengatakan bahwasanya Bu Darni boleh berbangga dengan konsep yang diajarkan oleh kitab saudara. Yesus datang dengan malaikat menghakimi ini dan itu. Tetapi apakah itu sampai kepada kebenaran absolut? Justru itu sampai kepada pengajaran Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar menjadi domba yang kemudian 2 kali lebih jahat daripada engkau, wahai orang Farisi itu sendiri. Memberikan data. Data apa yang ibu sajikan? Oh, data dari orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa kata Yesus tentang orang Farisi? Hindari, jangan percaya. Dia adalah penyesat. Dia adalah orang munafik. Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah orang ini bertobat, menjadi orang apa? Menjadi orang neraka. Kok yang kayak gini diikutin? Kenapa gak ikuti Yesus aja langsung? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Tetapi aku ini nabi. Aku adalah rasul. Aku cerminan Tuhan. Aku cerminan Tuhan. Aku berkata atas perintah Tuhan. Aku melakukan pekerjaan atas perintah Tuhan. Aku melakukan pekerjaan itu bukan dari diriku, tetapi karena melihat Bapa melakukan pekerjaan itu. Yesus itu boleh Anda katakan sebagai Tuhan. Kenapa? Dia adalah duta Tuhan. Musa juga demikian. Tetapi mereka semua hanyalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri yang mewujud menjadi manusia. Tolong dicamkan itu. Silakan. Udah kan? Aku Bang Juma. Udah? Bang Juma. Kan ditulis di dalam Al-Quran, orang Islam itu harus mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Iya kan? Nah, Yes. sementara di Injil ini ditulis, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kenapa Bang Juma nggak percaya Yesus Tuhan itu? Udah ditulis jelas-jelas di sini, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, sekarang di sini ditulis Tuhan sendiri akan datang dari surga. Kalau di Al-Quran, Tuhan yang mana yang datang? Adakah ditulis ayatnya Allah akan datang, Allah sendiri akan datang dari surga? Katanya? Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat yang suci, hakikat yang maha tinggi, sehingga dia tidak mungkin kemudian disetarakan dengan makhluk. Dia datang seperti makhluk, itu nggak mungkin. Maka yang datang adalah utusan, yang datang adalah para nabi, yang datang adalah para rasul untuk kemudian menjadi hakim bagi umatnya masing-masing. Baca kitab saudara, Wahyu 4 nomor 4, Wahyu 2 nomor 13, Wahyu 20 nomor 4. Itu sudah cukup itu. Bahwa ternyata bukannya hanya Yesus yang hakim. Tahta Yesus bukan satu-satunya tahta kemudian. Itu yang pertama. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan Taurat dan Injil dan juga Zabur itu adalah cahaya, petunjuk pada kebenaran. Itu betul. Benar sekali. Benar sekali. Tapi Taurat yang dimaksud adalah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Bukan yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi ke dalam bahasa Septuaginta. Bukan. Tapi yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Daud, yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Al-Quran mengatakan, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Kenapa kemudian Anda ketika berdialog atau berdebat atau berdiskusi atau ngobrol, berbincang-bincang bersama dengan Bang Suma, senantiasa yang dipaparkan itu adalah sisi keislaman dan sisi kekristenan. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan, jangankan kepada orang Kristen, bahkan ahli kitab sang pemilik Taurat, Zabur dan Injil pun disuruh oleh Al-Quran. Wahai ahli Taurat, wahai ahli kitab, pemilik Taurat dan juga Zabur dan juga Mazmur dan juga Injil. Dengarkan, Rasul kami itu telah datang kepadamu, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu. Jadi kalau ibu mengatakan Torah, ibu mengatakan Zabur atau Mazmur atau Injil, Injil yang dimaksud adalah kitab-kitab yang telah disembunyikan kebenarannya oleh ahli kitab. Pertanyaannya kemudian, lalu kitab yang kami pegang ini apa Bang Suma? Bukan Injil? Bukan. Bukan Injil itu. Itu adalah buku-buku kesaksian orang-orang yang tidak dikenal, yang menceritakan tentang para nabi, yang menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan para nabi, yang mana tulisan itu berdasar atas penyelidikan mereka. Berarti jauh dari kategori sahih. Ini yang diterangkan Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanah subulan salam.
Maka oleh karena itulah kemudian, wahai ahli kitab, kitab yang kami wahyukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran. Siapa yang ingin selamat? Al-Quran. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Sulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Siapa yang ingin cahaya? Al-Quran. Siapa yang ingin keluar dari gelap gulita? Al-Quran. Siapa yang kemudian ingin menuju kepada jalan yang lurus? Al-Quran. Biizni, dengan izinku. Wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dengan Al-Quran manusia ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Adinda Natali yang tadi yang mempertuhankan Yesus manusia kembali kepada jalan yang lurus, mendudukkan Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk sebagai rasul, termasuk nabi yang didekatkan Allah kepada dirinya. Itulah yang diimani oleh Adinda Natalia hari ini. Sedangkan ibu mengimani Paulus, Yesus itu Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhan dari Paulus untuk Romawi Yunani. Dan ibu imani iman buta ibu Darni. Imannya iman buta. Cobalah untuk berdamai dengan kebenaran. Silakan. Aku ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8 ayat 19. Jika engkau mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kenapa dibilang seperti itu? Karena Elohim mengutus roh kalem dan firman-Nya, itulah Yesus turun ke bumi. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8. Jika engkau mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Mana ada seorang nabi berkata seperti itu kalau nggak dia berkuasa? Aku nggak usah panjang-panjang, Bang Juma. Segitu aja. Oke, baik. Baik, saudariku yang baik hati. Jadi gini, Bu Darni. Saya menghargai itu pola iman. Sekali lagi pola. Pola itu artinya gambaran, sketsa yang ibu harus lakukan sebagai seorang Kristiani. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan di Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Baca data selanjutnya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu disebutkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Yesus menyampaikan firman bukan? Yes, berarti dia Tuhan. Musa menyampaikan firman ya? Tidak. Ya, Musa Tuhan. Siapapun yang diserahi tugas. Makanya Yesus mengaku, aku dan Bapa adalah satu. Betul. Yesus dan Bapa adalah satu. Berbeda dengan Paulus. Paulus, aku dan Bapa adalah dua. Kenapa dua? Karena Bapa mengajarkan apa, Paulus mengajarkan apa. Aku dan Yesus adalah dua. Kenapa? Yesus mengajarkan apa, aku mengajarkan apa. Tapi kalau Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berbuat. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Artinya bahwasanya ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus itu seorang Muslim. Kenapa Muslim? Karena dia taat menjalankan perintah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, itu yang ia lakoni. Dia tidak membangkang. Dia tidak pernah kemudian diperintahkan untuk melakukan pengajaran kepada Bani Israel, mengajarkan agar tidak menghilangkan Torah, kemudian dia menghilangkan. Jadi itu sangat jelas, Ibu. Makanya dikatakan oleh Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya adalah apa yang Yesus katakan itu firman Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan itu mujizat dari Tuhan. Ditutup di dalam kitab Saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah telah dijadikan oleh Tuhan, telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara, melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat, seperti yang kamu tahu. Artinya Yesus ini memang adalah alat perantara antara Tuhan dengan manusia agar Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Coba lihat kesaksiannya Yesus. Ini syahadatnya Yesus. Dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai, Bu. Semua yang menyebabkan ibu mempertuhankan Yesus, ternyata justru itu adalah membuktikan Yesus bukan utusan setan, bukan utusan PBB, bukan utusan Amerika, bukan utusan malaikat, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Iman Islam semakin bertumbuh dengan penjelasan ini. Silakan. Bang Juma,
Apa, Bu? Apakah ada lagi tahta pengadilan Kristus selain dari ini? Oke, Bu Darni, mari saya baca. Pengadilan ya, di situ tulis tahta pengadilan Kristus. Semua manusia akan dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus. Oke. Apakah ada lagi saingannya ini? Oke, sekarang kita beranalogi. Baik, kiamat terjadi, huru hara terjadi. Tandang, maka terjadilah kiamat. Lalu seluruh anak keturunan Adam dibangkitkan dari alam maut. Dang, 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 dang. Maka Yesus datang bersama dengan malaikatnya untuk menghakimi seluruh umat manusia. Begitu manusia dihakimi, diletakkan perkara yang sebenar-benarnya, di mana dikatakan bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia telah memiliki hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah, sekarang Yesus berseru, siapa yang mempertuhankan aku, silakan berbaris di sebelah kiriku. Siapa yang merasulkan aku, silakan sebelah kananku. Kira-kira Bu Darni di mana? Ya Kiri udah apa pasti kanan? lebih ke kanan. Di kiri apa di kanan, Bu Darni? Di kanan lah. Kenapa di kanan? Di kanan itu adalah orang yang mengimani Yesus sebagai utusan tok. Allah hakim, hanya Allah hakim, Yesus hakim. Oh tidak, bukan kayak begitu. Dengarkan. Jangan Al-Quran. Saya gunakan kitab saudara. Ibrani 8 nomor 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Yesus adalah imam yang duduk di sebelah tahta yang maha besar. Yesus bukan maha besar. Lalu kemudian di dalam kitab saudara diterangkan, di dalam Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ingat, ada tadi tahta yang lebih besar, yaitu yang maha tinggi, yang lebih besar. Sedangkan di sampingnya ada hakim-hakim yang duduk di atas tahta-tahta dan siap untuk menghakimi. Ini dia, ibu nggak mungkin di kanan, karena ibu menyembah dia. Makanya dalam Matius 7, 21, 22, 23, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Bayangkan Bu Darni, bayangkan, kalau ibu cermat, di dalam Matius 7 tersebut, saking hebatnya iman orang Kristen itu terhadap ketuhanan Yesus, menghantarkan orang ini mampu mengusir setan. Menghantarkan manusia ini bisa menjadi peramal, mengantarkan manusia ini bisa sebagai ahli nujum, mengantarkan manusia ini bisa sebagai apa tuh? Sebagai orang yang pintar, supranatural, mengantarkan manusia sampai kepada dukun, bisa mengusir setan. Bayangkan itu. Tapi ternyata sehebat-hebatnya orang ini karena imannya kepada Yesus diusir. Kenapa diusir? Hanya sederhana sebabnya. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kecil itu persoalannya sebenarnya, kecil. Apa itu? Tidak melakukan kehendak Bapak. Nah, sekarang mana kehendak Bapak? Agar supaya dia digantikan untuk dituhankan, yaitu gantikan mempertuhankan diriku, buat ilah baru bernama Yesus yang adalah utusanku sendiri. Mana kehendak Bapak itu? Ibu tidak akan bisa nunjukkan. Aku Bang Juma. Silakan. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sementara Yesus jelas-jelas tertulis, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana ada dua hakim Bang Juma? Satunya hakim paling tertinggi. Gak ada dua. Ini jelas Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Di dalam Al-Quran ditulis, hanya Allah hakim yang adil. Tercatat di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih, Yesus akan turun ke dunia untuk menghakimi. Apalagi? Oke, baik. Di internal Islam pun mengakui Yesus itu adalah hakim. Kami mengakui dia hakim. Dia datang untuk yang kedua kalinya justru untuk menjadi hakim. Itu dulu poinnya. Tetapi permasalahannya sekarang adalah ketika hakim ini ada yang lebih tinggi di atasnya. Ada penentu daripada keputusan hakim itu masih ada di atasnya. Nah, sedangkan di kitab saudara Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menjadi hakim. Gimana ceritanya tuh? Oh, udah aku ya Bang Juma. Iya, itu silakan. maksudnya itu di bawah pengadilan Yesus. Itu anggota-anggotanya itu maksudnya menyaksikan
Kita-kita yang selamat itu akan menyaksikan pengadilan kalian-kalian yang menolak Yesus Tuhan. Itu maksudnya. Iya, Tetapi tetap bosnya itu ada. Bosnya ada. Tetapi Siapa bos? yang bosnya itu Yesus lah. Kan dia Oh hakim. enggak mungkin. Tertulis Ibrani di sini. 8 tadi, Ibrani 8 tadi nomor 1. Iya. Apa lupa? Ibrani 8 yang saya katakan tadi apa? Iya, itu semua Iya, kan anggota-anggota Yesus itu menyaksikan nanti. Oh, nggak bisa. Ibu jangan berasumsi. Ibrani 8 nomor 1. 12 suku Israel juga menghakimi kan katanya, Bang Juma. Tetapi pemimpinnya satu, itulah Tuhan, itulah Allah, itulah Yesus. Ibrani 8 nomor 1. Dengarkan saya, Ibu. Inilah inti segala yang kita bicarakan itu adalah Ya, itu. kita mempunyai imam besar. Siapa imam besar di sini? Yesus, imam Yesus. besar. Yesus imam besar. Yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Siapa yang maha besar? Yang paling besar di kanan atau di kiri? Tunggu dulu. Siapa yang duduk di yang Mana duduk? yang paling berkuasa? Di kanan kah atau yang di kiri? Dengarkan Kalau Bu Allah Darni. yang berkuasa, harusnya dia di kanan. Kenapa Yesus yang di kanan? Karena dia penguasanya. Itu Yang perumpamaan duduk- dulu kanan yang sebelah duduk- Bapa katanya. yang Itu duduk- kata kiamat Bang Juma. Tetapi yang berkuasa hanya satu di surga. Makanya ada ayatnya ditulis dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nggak ada dua penguasa di surga, hanya Matius satu. 28 itu diberi kuasa, Ibu. Jangan Anda potong-potong kitab Anda sendiri, nggak bagus. Walaupun diberi kuasa. Siapa yang memberikan Walaupun diberi kuasa? Sekarang begini, Ya. yang memberi kuasa dengan diberi kuasa, kira-kira kuasanya tinggi mana? Sekarang ku tanya Bang Juma, apa ada dua berkuasa di surga? Ini tunggu. Tanya Bang Ada Juma. yang berkuasa, ada yang maha kuasa. Anda bedakan dulu. Yang paling berkuasa itu udah maha kuasa Bang Juma. Terus kalau dia maha kuasa, kenapa masih diberi kuasa? Surga. Kenapa masih diberi Surga kuasa? itu ada lagi yang menyayangi Allah Bang Juma. Hanya satu penguasa di surga, nggak ada dua, nggak ada tiga. Yang di bawahnya ini semua kroco-kroconya itu semuanya. Itu kan Hanya satu asumsi. ditulis di dalam Alkitab, Yesus berkuasa di surga, nggak ada dua. Yang lainnya kroco-kroco semua itu. Itu kan asumsi, Ibu. Kan ada ayatnya Bang Juma. Di dalam Al-Quran ditulis, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Mana ada lagi manusia terkemuka di dunia dan di akhirat? Hanya penguasa itulah yang terkemuka di akhirat. Mana ada dua terkemuka di akhirat? Hanya satu, itulah Tuhan. Ibu, Apa lagi? Ibu gini, cara belajarnya itu harus terdata. Oh, itu kan Iya. ada datanya, ada dalilnya. Ibu, Yesus kan diberi kuasa, betul nggak? Yesus diberi kuasa. Iya, diberi Nah, kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Iya, diberi kuasa pun itu kan cuma kata kiasan. Kata kiasan. Seperti tadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masa Benar Allah nih, yang di sebelah kiri? benar nih. Masa Yesus yang Ibu wakilnya di Darni, sebelah kanan? tolong berdamai dengan kebenaran, tolong berdamai dengan ajaran Yesus. Udah kebenaran ini, Bang Juma. Yesus diberi kuasa kenapa rupanya? Apakah karena dia Tuhan sampai dia diberi kuasa atau karena dia anak manusia? Pada waktu itu kan gelarnya anak manusia. Kan Pertanyaan gitu. saya, Diberi Yesus kuasa. diberi kuasa Iya, karena dia Tuhan atau karena Juma. dia adalah anak manusia? Juma, Ya karena pada saat itu dia anak manusia di bumi. Terus kenapa Dibilanglah diberi dikatakan bahwa dia maha kuasa? Kalau begitu, ternyata dia masih diberi kuasa. Itu kan kata kiasannya Bang Juma. Loh, kata Tetapi kiasan yang pula. berkuasa itu dia. Bu, Tetapi Yohanes yang 5 berkuasa itu- nomor 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Karena Yesus anak manusia, Juma. makanya diberi kuasa. Yang namanya Tuhan, itu tidak diberi kuasa. Juma, yang Ya. turun ke dunia siapa Juma? Yang turun ke Pada dunia, Al-Quran. yang turun ke dunia itu adalah utusan Tuhan. Yesus. Siapa? Yesus. Ya udah. Nah, Lu jawab terus? sendiri kita lo. Nah, terus apa masalahnya? Yesus Ya, datang itulah untuk apa? masalahnya. Masalahnya lu nggak paham. Oh, nggak paham. Tentang Kenapa kuasa Yesus dan datang? kekuatan. Kenapa Yesus dia datang? Coba kenapa dia datang? Dia datang karena banyak manusia yang mempertuhankan dirinya. Dia malu di Oh, hadapan salah Tuhannya. Kenapa kamu. bisa? Kamu. Kenapa bisa? Kenapa bisa Anda mengatakan itu saya salah? cuma asumsi, sorry. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Asumsi kamu karena kamu Nah. asumsi.
Yang diusir itu Karena siapa? dia berkuasa, cuy. Yang diusir siapa? Karena dia berkuasa, nggak ada yang diusir tuh. kuasa. Ya Allah ya Karim. Matius, Yohanes 5 nomor 27. Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus menghakimi. Sebab dia anak manusia. Tulis, orang kafir akan ditinggalkan, tahu kamu. Yang Iya kafir itu betul. kamu. Yang kafir itu Galatia 2 nomor 14. Yang kafir itu adalah orang yang hidup tidak bersunat. Di surat lo di Al-Maidah ada, bro. Masa lu Iya, nggak baca yang itu? kafir itu Kenapa siapa? lu- Laqad kenapa lu- kafara alladziina qalu. Yang kafir siapa menurut Al-Quran? Kan lalu Yang mengikuti kafir, ajarannya yang itu. kafir menurut Al-Quran itu yang mempertuhankan Yesus atau bukan? Kamu yang kafir. Gimana? Kamu yang kafir. La haula wala Kamu quwata sadar nggak illa kalau kamu itu kafir? Katanya Bawain kamu alang kabut ayat Islam. 17 Gurunda. Innama ta'buduna min dunillahi autana. Sesungguhnya yang menyembah selain Allah hanyalah menyembah setan. berhala-berhala. Juma, Yesus lu itu berhala gitu. Kalau Yesus lu sembah jadi berhala. Kalau Yesus lu ikuti ya jadi orang yang baik Yesus itu. Lu Gitu. nggak usah cari-cari yang namanya Berhala. Yesus lu berhala. Alang kabut ayat 17. Itu lu pikir itu Mekah itu bukannya berhala itu. Belok kan dia kan langsung kan. Ngaco aja. Seenggaknya bukan manusia. Lu bayangin nyembah manusia. Coba. Diam dulu, gua lagi sama Udah sama dia. manusia, julukannya semua benda-benda yang ada di rumah tangga. Ada nggak pintu, usah cari, ada nggak batu, usah. Aduh. ada apa lagi? yang Anak penyembah binatang, batu. binatang apa? Domba, ada domba Nah, juga. lu penyembah batu. Lu penyembah batu penjuru. sadar. Aduh, Kisah para Apostolos 4 nomor Gua 11. bisa lu Yesus juga adalah sama, batu penyembah yang batu. dibuang oleh kuli-kuli bangunan. Dan diam dulu, Batu kamu nggak dibuang bermutu kuli kayak disembah. gitu. Nggak bermutu enak nggak? kamu tuh. Enak Dengar nggak? dulu, Enak kamu nggak? nggak usah sibuk Batu penjuru yang lu sembah itu manusia. Mau batu berhala, mau manusia juga berhala. Gimana